Halo adik-adik, apa kabar? Selamat hari Minggu. Senang sekali Kak David pada pagi ini, siang dan malam ini boleh menyapa kalian di rumah kalian masing-masing. Tentu kalian pasti semuanya masih diberikan kekuatan, kesehatan pada saat ini bukan untuk boleh mengikuti ibadah sekolah minggu kita. Ya, gimana adik-adik selama kalian di rumah? Tentu kalian tetap mengisi ya kegiatan kalian sepanjang hari dengan sekolah jarak jauh ya adik-adik ya, belajar jarak jauh. Dan tentunya pada hari ini ya, hari Minggu, kita boleh bersama-sama kembali ya adik-adik boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Oke adik-adik, mari kita buka awali ibadah kita dengan doa. Mari semua adik-adik, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus ketika pada saat ini kembali lagi kesempatan yang Kau berikan untuk kami Tuhan, anak-anak-Mu yang boleh akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu sepanjang minggu yang boleh kami lewati. Kami boleh belajar di rumah, kami boleh melakukan berbagai aktivitas kami, bahkan kami masih bisa bermain. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali saat ini kami akan memberikan jam kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati kami, anak-anak-Mu, untuk boleh diberikan sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan hadir. Kami boleh memandangkan lagu-lagu puji-pujian yang boleh menyukakan hati Tuhan. Dan kami juga kembali nanti juga akan belajar dari cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Kakas. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah apa yang boleh kami lakukan itu semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kerinduan hati kami Tuhan Yesus untuk selalu berada dekat dengan dengarkan kepada-Mu. Inilah doa syukur kami Tuhan Yesus. Padamu kami berdoa sepanjang hidup kami. Amin. Oke adik-adik, untuk selanjutnya nanti Kak Yuniar yang akan memimpin lagu puji-pujian. Ayo adik-adik, berikan suara kalian yang terbaik ya. Sekalipun kalian di rumah, nanti Kak Yuniar yang akan mandu lagu yang akan dibawakan. Oke, silakan Kak Yuniar. Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Yuniar. Tadi adik-adik sudah mengikuti di awal ibadah. Kak David sudah membuka di dalam doa. Baiklah adik-adik, dengan tetap kita semangat pagi pada pagi hari ini, kita mau mengikuti ibadah dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena itu sekarang waktunya kita menyanyi dulu ya adik-adik, mengangkat pujian lagunya harus dengan sukacita, dengan senang, karena judul lagunya duduk senang, berjalan senang. Yuk kita bangkit berdiri dan kita nyanyi dengan penuh semangat. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Tuhan Yesus yang sering menolong kita. Dan ibadah yang kita ikuti pagi ini adik-adik, kita sukacita dan senangnya, itu harapan kakak-kakak sekolah minggu. Baiklah adik-adik, selanjutnya adik-adik akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Kakas. Silakan Kak Kakas. Halo adik-adik, apa kabar? Bertemu kembali bersama Kak Kakas. Terima kasih sudah sama
menyiapkan hati dan pikiran dalam doa dan pujian bersama Kak David dan Kak Yunia. Mari kita siapkan Alkitab dan sama-sama membaca bacaan kita di pagi hari ini yang terambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 15. Tapi sebelum kita membaca bacaan kita tersebut, kakak-kakak mau nanya, bila kalian diberikan pilihan, pada suatu hari ada yang menawarkan, "Hei, apa yang kamu pilih?" Di antara ada pilihannya satu, diberikan atau mengikuti les musik, les komputer, les nari, atau berbagai macam les. Atau uang Rp1.000.000. Yang kedua, diberikan kesehatan, memelihara kesehatan, atau mempunyai muka yang rupawan. Atau yang ketiga, masuk ke dalam kuliah dan perguruan tinggi jurusan yang kalian inginkan, atau menerima warisan. Adik-adik pikirkan jawabannya ya, dan kita akan jawab bersama-sama setelah bacaan kita. Sekarang marilah kita buka Alkitab kita. 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 15. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud. Sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud, ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1.000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Dalam mimpi pada waktu malam, berfirmanlah Allah, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Lalu Salomo berkata, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tatanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian jadi. Berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang telah kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan mempanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Baik adik-adik, bagaimana cerita firman Tuhan di ayat tersebut? Sungguh menakjubkan, bukan? Apa yang dipilih Salomo?
Meski usianya terbilang cukup sangat muda, dia menyadari bahwa untuk memimpin bangsa yang besar seperti Israel dibutuhkan hikmat dan kebijaksanaan. Tidak mudah sekali untuk memutuskan segala hal atau keputusan dalam memimpin negara. Padahal bisa saja Raja Salomo meminta kekayaan yang melimpah, ataupun musuh-musuhnya dilenyapkan. Tapi kasih Tuhan meliputi Raja Salomo. Allah sangat berkenan apa yang dimintakan Salomo. Apa yang diminta Salomo sungguhlah mulia di mata Tuhan. Bahkan bila kita membaca cerita tentang Raja Salomo di kemudian hari dan pasal di Alkitab selanjutnya, kebijaksanaan Raja Salomo dan wibawanya tersiar ke seluruh pelosok bumi. Dan banyak kerajaan dan manusia yang datang kepada Raja Salomo, dan nama Raja Salomo terkenal sepanjang masa. Dan Israel pun menjadi sangat makmur di bawah pemerintahan Raja Salomo. Umur panjang pun dihadiahkan Tuhan bagi Raja Salomo, karena permintaannya kepada Tuhan, menunjukkan betapa kerendahan hati Salomo dan kasihnya untuk memimpin bangsa Israel yang merupakan titipan dari Tuhan. Tema pada hari ini yang ingin kakak sampaikan kepada adik-adik adalah lebih penting dari emas. Pada kehidupan kita, setiap waktu pasti kita dihadapkan pada sebuah atau beberapa pilihan untuk kita pilih dan jalani. Tetapi alangkah baiknya yang diingini Tuhan Yesus adalah kita memilih hal-hal penting bagi pengembangan diri kita masing-masing dibandingkan yang mudah habis seperti materi. Terkadang manusia lebih memilih hal yang instan atau cepat menuju kesuksesan, baik dalam materi atau kekayaan yang sifatnya hanya sementara. Tapi coba kita bayangkan bila kita memilih mempunyai logika yang arif dan hati yang bijaksana. Kejujuran, ketulusan, dan penyertaan Tuhan Yesus untuk selalu bekerja keras dan kerajinan dalam studi adik-adik, pasti efeknya kita semua menjadi manusia yang diproses Tuhan Yesus. Penuh rasa syukur kepadanya, dan hasilnya pasti memuaskan diri kita. Kita akan menghargai segala proses di kehidupan kita masing-masing. Pilihan yang tidak mementingkan diri sendiri itulah yang disukai Tuhan Yesus bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Marilah kita masuk ke dalam ayat hafalan kita pada pagi hari ini yang terambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-10. 1 Raja-Raja 3 yang 10 adalah, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Apa sih yang diminta Tuhan? Dan apa yang diminta Salomo? Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Itu yang diminta oleh Raja Salomo pada Tuhan. Sungguh mulia, dan kakak berharap bagi adik-adik untuk bisa menjalani di kehidupan ini, bersama keluarga terkasih khususnya, dengan hati yang bijaksana, pikiran yang penuh dengan kearifan dan ketulusan, itulah yang disukai Tuhan. Tidak mementingkan diri sendiri. Terima kasih adik-adik. Amin. Selamat hari Minggu. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan KP. Minggu lalu kalian sudah mengikuti berbagai macam lomba. Dan hari ini kalian sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan mengenai doa Salomo saat dia meminta hikmat. Dalam hidup kita sehari-hari, kita juga terkadang harus memilih, dan tidak jarang kita harus memilih antara kesenangan atau sesuatu yang lebih penting untuk mengembangkan diri kita. Nah, kadang-kadang nih kita harus memilih, kita mau ikut teman-teman beli es krim di mall atau tetap ikut les matematika. Mana ya? Atau saat kita mengikuti perayaan Imlek, kadang-kadang kan dapat angpau tuh. Uangnya mau ditabung atau untuk beli mainan ya. Pilih. Kalian harus memilih dengan bijaksana.
hari ini adalah memberi centang pada gambar pilihanmu. Apakah kalian akan menanam biji buah ini dan merawatnya hingga bertahun-tahun lamanya, kemudian mendapatkan hasil buah-buahan yang banyak? Atau beli aja langsung di toko buah-buahan? Kan cepet. Nah, gambar yang kedua. Apakah kalian akan belajar yang sungguh-sungguh dengan serius sampai ke tingkat sarjana dan mendapatkan pekerjaan yang bisa menghasilkan uang? Atau dapat uang yang banyak aja sekarang, nanti uangnya dipakai untuk usaha? Pilihan yang ketiga. Apakah kalian akan bermain terus sampai larut malam? Atau memilih untuk beristirahat supaya besok bisa bangun dengan keadaan segar dan memulai pelajaran kembali di sekolah. Nanti kalian centang mana jawaban yang kalian pilih. Lalu tuliskan alasan mengapa kamu memilih pilihan yang penting itu di dalam hidup kalian. Kirimkan fotomu ya, supaya kakak bisa menempelkan aktivitas dan ayat hafalan di buku kalian. Sekarang saatnya persembahan. Silakan kak. Baiklah adik-adik, sekarang waktunya kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan, dan adik-adik bisa minta tolong mama, papa untuk mentransfernya ke nomor rekening seperti berikut ini yang ada di tayang di sini. Adik-adik juga boleh memberikannya dengan memasukkan ke dalam amplop seperti ini dan ditulis persembahan sekolah minggu, dan nanti akan diserahkan kalau ibadah sudah mulai kembali di gereja. Baiklah adik-adik, kita bangkit berdiri dengan semangat. Kita angkat pujian dengan judul lagu Di Sini Aku Bawa Tuhan. Yuk. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Baiklah adik-adik, selanjutnya kita sama-sama akan mengakhiri ibadah sekolah minggu online pada pagi ini, dan kita nanti akan berdoa persembahan dan doa penutup ibadah yang akan dibawakan oleh Kak Siska. Silakan Kak Siska. Adik-adik, hari ini kita memulai membaca kitab Raja-Raja. Tapi sebelumnya kita baca kitab apa ya? Samuel.
Di kelas kita ada 4 anak yang bernama Samuel. Luar biasa ya. Samuel itu seorang nabi, seorang imam, dan seorang hakim. 3 jabatan yang dipegang oleh Samuel. Luar biasa ya. Sebelum bangsa Israel memilih seorang raja ya. Nah, jadi kita ikutin terus ceritanya. Kita baca Alkitabnya karena salah satu sumber hikmat adalah Alkitab ya adik-adik. Yang mau berhikmat baca Alkitab ya. Sekarang kita berdoa untuk doa penutup ya. Siapkan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk ibadah pada hari ini, untuk persembahan pada hari ini juga. Berkatilah persembahan kami demi kemuliaan nama-Mu saja. Tuntunlah kami untuk mengerti firman-Mu dan menjalani hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai jumpa minggu depan.